Bonus demografi 2045 yang sudah terasa saat ini mulai menjadi salah satu target dalam menyongsong gelar pemilu 2024. Hal itu menjadi salah satu fokus DPD Barisan Muda Kasgoro 1957 yang merupakan sayap Partai Golkar konsisten melahirkan pemimpin terbaik. Seperti yang diinstruksikan oleh Ketua DPP BMK 1957, Kemas Ilham Akbar, saat membuka gelaran musyawarah daerah keempat Dewan Pimpinan Daerah Barisan Muda Kasgoro 1957 Sumsel. Menurutnya berdasarkan kajian survei saat ini, ada 3 lini yang digemari anak muda, yakni olahraga, musik, dan menonton bioskop. BMK 1957 Sumsel setelah ini akan melakukan konsolidasi ke 17 kabupaten kota dengan membuat program out of the box yang dapat menggait suara anak muda zaman sekarang. Ia berharap kader-kader yang dilantik dapat solid dalam menyongsong pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang. Senada dengan itu, Andi Rizkiansyah, Ketua DPD BMK 1957 Sumsel terpilih, mengatakan bahwa akan selaras dengan program yang tengah dijalankan di DPP BMK 1957. Terutama yang menjadi fokus awalnya adalah melakukan konsolidasi ke 17 kabupaten kota se-Sumsel. Terkait menggait suara pemuda, Andi mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar kegiatan semacam festival olahraga. Yang sudah terlaksana di pusat itu adalah Sport Solidarity Festival. Rencananya program itu juga akan dibawa di Sumsel. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi Musda kali ini Musda ke-20 dari BMK, DPP BMK. Kita berharap dari Musda ini terkonsolidasi potensi pemuda yang ada di Sumatera Selatan. Karena kita tahu BMK ini sebagai salah satu sumber kadernya Kosgoro dan juga sumber kadernya Partai Golkar. Kita selalu konsisten melahirkan calon-calon pemimpin. Tidak menutup fakta bahwa banyak sekali pimpinan-pimpinan baik itu di Kosgoro maupun di Golkar di seluruh tingkatan se-Indonesia ini lahir dari rahimnya Kosgoro. Jadi kita berharap kita akan terus konsisten melakukan konsolidasi dan melahirkan pimpinan-pimpinan yang terbaik. Musda ini sendiri secara Indonesia kan akan dipilih secara aklamasi dan sudah diketahui juga, dan harapan kita kepada ketua yang baru nanti seperti apa? Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan pada saat memberikan sambutan, bahwa kita berharap setelah hari ini BMK Provinsi Sumatera Selatan melakukan konsolidasi di 17 kabupaten kota, kemudian membuat program-program yang out of the box, yang bisa betul-betul menggait suara anak muda pada zaman sekarang. Karena kita ketahui bonus demografi yang akan kita dapat di 2030 dan juga di pemilu 2024 ini potensinya sangat tinggi. Oleh sebab itu dan kita mengetahui bahwa apa yang memang disukai anak muda ya memang harus lahir dari pemikiran anak muda. Oleh sebab itu kita mendorong supaya Barisan Muda Kosgoro Sumatera Selatan ini segera langsung lari, tidak boleh berjalan, lakukan konsolidasi dan membangun program-program yang bisa menggait suara anak muda. Mungkin salah satu contoh kegiatan yang sudah kita laksanakan seperti apa dong? Iya, dari seluruh kajian survei ada top 3 tertinggi yang disukai anak muda tuh yang pertama adalah musik, yang kedua adalah olahraga, yang ketiga adalah nonton bioskop. Jadi lakukanlah program di sekitaran itu. Kita pun di DPP di DPP BMK di Jakarta sudah melakukan hal yang serupa dan alhamdulillah antusiasnya sangat tinggi. Kelihatan programnya sederhana olahraga, tapi tingkat partisipasinya banyak sekali, hampir 3.000 peserta pada saat itu. Oke, siap. Ini Pak Ketua, setelah dilantik ini Pak, seperti apa program kita ini Pak? Kalau untuk program untuk saat ini kita masih ikut dulu program yang ada dari DPP dan yang mungkin nanti ada dari PDK Kosgoro. Dan untuk program kita sendiri yang BMK 57 Sumsel, mungkin setelah kita konsolidasi pengurus dulu, baru kita susun program-program yang dan kita buat sendiri.
Tadi harapan dari Ketua Umum kan meminta untuk menyasar kalangan milenial gitu, dengan katanya menerapkan program yang out-of-book. Tanggapan kita, Pak Ketua? Sebenarnya di DPP itu sudah terlaksana tuh ada satu kegiatan yang namanya SSF, Sport Solidarity Festival. Nah itu yang nanti rencananya mau kita bawa ke Sumsel. Doain aja bisa ya. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.